Halo semuanya, saya Jenis dan 5 teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang. Menurut Giblin dan Sailah, mereka menekankan bahwa soft skill merupakan kunci untuk menuju hidup yang lebih baik, mempunyai relasi yang lebih banyak, menuju kesuksesan, dan juga mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat perlu untuk kita kenali dan kita pahami agar bisa mengontrol emosi kita. Emosi biasa muncul sebagai sebuah respon akan suatu kejadian yang berdampak positif atau negatif untuk seseorang. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang untuk menerima, memahami, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri dan orang lain. Kecerdasan emosional ini juga sangat berperan penting untuk kehidupan manusia, karena kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain dan tentunya kita bisa mendewasakan diri kita. Kecerdasan emosional ini juga mempunyai 5 komponen yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu self-awareness. Self-awareness atau yang biasa kita sebut sebagai kesadaran diri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami pikiran, perasaan, dan juga untuk mengevaluasi diri. Nah, hal-hal tersebut akan membantu seseorang lebih memahami kekuatan mereka, kelemahan, dan juga nilai yang ada dalam dirinya serta orang lain. Selain itu, ada juga nih emotional self-awareness yang dimana kita dapat membaca emosi kita sendiri dan mengenali pengaruhnya menggunakan akal sehat sebelum mengambil sebuah keputusan. Duh, kesel banget deh. Udah lagi ribut sama sahabat sendiri, ditambah kelompok belajar juga pada pengen bubar. Terus aku sendiri yang belum kasih jawaban ke mereka. Aduh, kalau aku iyain mereka buat ngebubarin kelompok belajar, aku takutnya ke depannya itu kita malah kesulitan satu sama lain. Aduh, aku coba telepon mereka deh. Hai guys. Halo. Menurut aku sih masalah kita bisa diselesain baik-baik ya guys, pakai kepala dingin aja. Aku nggak mau kalau sampai kita bubar, malah ke depannya kita kesulitan satu sama yang lain gitu loh. Iya sih, benar. Kita harusnya selesai masalah ini pakai kepala dingin. Mungkin tadi kita juga udah capek kelas kali, kelasnya sampai sore, udah gitu ada masalah juga. Jadi mungkin kita capek dan nggak bisa berpikir jernih sih. Iya sih. Jadi menurut kamu gimana Jen? Kita nggak usah bubar kali ya? Kalau menurut aku sih, kita mending jangan bubar aja. Karena nanti pasti lebih sulit lagi buat cari-cari anggota barunya. Apalagi kelompoknya udah terbuat di Teams. Iya sih. Bingung juga ya kalau misalnya kelompok kita udah sampai kebuat di Teams gitu terus kita harus bubar. Malah nanti bikin repot dosen juga nggak sih? Iya, makanya kita harus kontak dosen lagi. Jadi mendingan kita selesain aja sih secara baik-baik bareng-bareng. Oke deh guys. Elsa, kamu kenapa? Muka kamu kok kelihatan sedih? Ya nih Jenis, aku ngerasa kayak gak enak gitu. Soalnya pas tadi presentasi aku ngerasa kurang fokus karena aku tuh lagi ada masalah pribadi kan. Jadi tadi pas aku presentasi aku nggak bisa nahan sedih aku gitu loh. Terus aku nggak enak sama yang lain. Oh, kalau saran dari aku sih harusnya kamu lebih bisa buat ngontrol emosi kamu. Jangan kamu tunjukin emosi kamu, kesedihan kamu pas presentasi. Soalnya ini kan nilai kelompok, jadi nanti takutnya berdampak sama nilai yang lain juga. Iya sih Jenis, semoga aku nextnya bisa jauh lebih ngontrol emosi aku kali ya. Iya Elsa, semoga kamu bisa lebih ngontrol lagi ya ke depannya. Oke, terima kasih Jenis. Berikutnya ada self-management atau self-regulation. Self-management atau self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengendalikan atau mengontrol emosi yang sedang dirasakan, termasuk emosi yang meledak-ledak atau mengganggu. Oh, kamu kenapa? Kesel banget tuh nggak, orang kita nggak ada salah apa-apa, tapi diomelin terus sama mama. Kok kakak bisa sih nggak ikutan kesel? Kamu tenang dulu, jangan emosi gini. Aku bukannya kesel. Kesel itu pasti, tapi harus ditahan. Daripada ikutan marah-marah nggak jelas kan, malah ngerugiin diri sendiri. Maklumin aja mungkin mama lagi capek. Ya tapi kan Udah,
Daripada kamu marah-marah, mending kita jamming bareng buat tenangin diri kamu. Yaudah deh. Lain kali kalau emosi itu ditahan ya, jangan terus-terusan kayak gitu lagi. Malah nggak baik buat diri kamu. Iya, makasih ya Kak untuk remindernya buat aku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang self-motivation dan contoh relevannya. Self-motivation adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas. Self-motivation biasanya didorong oleh keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan dan menghasilkan. Dorongan ilmiah yang membuat seseorang mampu melanjutkan apa yang ia kerjakan, meski tidak ada imbalan atau tidak ada yang memerintah. Self-motivation bisa datang dari dalam sendiri atau dari faktor eksternal. Faktor yang datang dari dalam diri sendiri adalah misalkan kesukaan akan sesuatu atau hobi, memunculkan rasa bahagia, dan sebagainya. Sementara faktor yang datang dari luar adalah karena prestasi, hadiah, dan tanggung jawab. Terdapat sejumlah faktor yang bisa mendorong seseorang untuk membangun self-motivation yang kuat. Antara lain yang pertama, keyakinan dan kepercayaan diri. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, fokus pada target. Dan yang keempat, lingkungan yang mendukung. Komponen yang keempat adalah social skills. Social skills adalah kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain dan memahami emosi yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Di sini kita harus dapat menjadi pendengar yang baik dan memahami emosi yang sedang mereka rasakan, bukannya malah memberikan ceramah. Begini contohnya. Kamu kenapa? Kok kamu kelihatan murung? Iya, aku tadi ada pertandingan penting. Oh ya, keren dong. Pertandingan apa? Pertandingan basket, tapi tim aku kalah 2 poin dengan tim lawan. Jadinya aku sedih deh. Aku ngerti. Pasti kamu ngerasa sedih karena kamu udah berusaha tapi hasilnya belum maksimal. Tenang aja, kamu jadi itu pelajaran aja. Jangan murung lagi ya. Iya, kamu bener. Aku akan lebih semangat untuk pertandingan selanjutnya. Makasih. Sama-sama. Dapat dilihat dari contoh tadi saat temannya murung karena kalah pertandingan basket, yang ia lakukan adalah memberikan semangat dan juga berusaha untuk memahami emosi temannya, bukannya malah memberikan ceramah. Komponen kelima adalah empati. Empati adalah di mana kita bisa merasakan emosi orang lain tanpa harus melalui kejadian terlebih dahulu. Di mana kita bisa menempatkan posisi kita di sepatu orang lain atau di point of view orang lain, sehingga kita bisa mengerti dengan jelas emosi apa yang sedang mereka rasakan. Ini contohnya. Aduh, kamu tau gak sih, aku tuh lagi takut banget karena kan besok kita UAS mat kan. Cuma tuh aku emang gak bisa matematika, walaupun aku udah bener-bener belajar mati-matian. Dan aku tuh banyak banget nilai merah, aku takut gak lulus deh. Ya, I feel you sih, sebenarnya kamu takut tuh normal banget kok. Cuma yang penting rasa takut kamu itu gak boleh sampai pengaruhin kamu besok. Kayak misalnya kamu jadi nervous, jadi gugup kerjain ulangannya gitu. Yang penting kamu udah do your best, terus kamu udah doa. Pokoknya besok bener-bener kamu harus lakukan yang terbaik. Sisanya kita lihat nanti. Kalau misalnya kamu nanti nggak bisa belajarnya, kontak aku aja. Jadi kesimpulannya, emotional intelligence adalah di mana kita bisa menyalurkan perasaan kita dengan bijak dan juga bisa merasakan emosi orang lain sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan memiliki emotional intelligence yang baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup kita dan juga disukai banyak orang. Terima kasih.